Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, baik, kembali lagi dengan Miss. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TKA khususnya pada mapel fisika. Di depan kalian ini ada soal yang pertama, yaitu sebuah benda bermasa 2 kg digantung dengan tali melalui sebuah katrol licin. Jika benda dilepaskan dari keadaan diam, maka percepatan gerak benda adalah yang A sama dengan percepatan gravitasi, yang B lebih kecil dari percepatan gravitasi, C sama dengan 0 karena gaya tegang tali menahan benda, D tergantung panjang tali, yang E bertambah seiring bertambahnya massa benda. Oke, di soal ini jelas dikatakan bahwa bendanya hanya ada satu, sebuah benda bermasa 2 kg digantungkan dengan tali. Jadi kalau misalnya Miss gambarkan, ada sebuah benda, anggap aja balok ya, masanya 2 kg, digantung dengan tali misalnya deh ya. Oke, karena hanya ada satu benda D, dan tidak ada benda lainnya, dan di soal juga tidak disebutkan adanya gaya gesekan, maka benda ini akan mengalami gerak jatuh bebas atau jatuh bebas ke bawah, yang mana arah percepatannya itu searah dengan gravitasi D, gitu. Jadi, di soal ini sebenarnya jelas, kalau bendanya hanya ada satu, dia akan mengalami gerak jatuh bebas, di mana arahnya ke bawah dan searah dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi, jawabannya ini bisa langsung kita jawab, yaitu A, sama dengan percepatan gravitasi bumi. Begitu. Lanjutkan untuk soal yang kedua. Ada seorang siswa ingin mengetahui mengapa saat memukul paku dengan palu, tangannya ikut terasa sakit. Jika dijelaskan dengan hukum Newton, pernyataan yang paling tepat adalah yang A, palu memberi gaya pada paku sehingga paku masuk ke kayu, sedangkan kayu menahan paku. Yang B, paku memberikan gaya reaksi pada palu sehingga terasa sampai ke tangan. Yang C, gaya yang diberikan palu ke paku lebih besar daripada gaya reaksi paku ke palu. Yang D, tangan sakit karena energi kinetik palu hilang saat mengenai paku. Yang E, paku dan palu sama-sama menerima gaya dari kayu. Oke, ini merupakan penerapan dari hukum 3 Newton. Oke, kita tahu bahwa bunyi dari hukum 3 Newton adalah total atau sigma dari gaya aksi yang diberikan oleh suatu benda itu besarnya sama deh dengan minus sigma gaya reaksi. F itu force, gaya artinya. Oke, kenapa minus? Karena arahnya itu berlawanan. Oke, jadi dia arahnya itu berlawanan. Untuk besarnya tetap sama. Jadi, mengapa saat memukul paku dengan palu tangan kita ikut rasa sakit? Jawabannya adalah yang B. Paku memberikan gaya reaksi pada palu sehingga terasa sampai ke tangan. Begitu. Jadi si palunya memukul si paku ke arah bawah. Dan paku memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan, itu ke atas. Ya kan, Dek? Sehingga sampai ke tangan, dan tangan terasa sakit. Untuk soal nomor 3, ada sebuah bola bermassa M dijatuhkan bebas dari ketinggian H. Anggap tidak ada hambatan udara. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, energi mekanik bola tetap konstan selama gerakan. Yang kedua, energi potensial bola berkurang seiring bertambahnya kecepatan. Yang ketiga, energi kinetik bola maksimum itu terjadi saat menyentuh tanah. Yang keempat, percepatan bola bertambah seiring waktu. Yang kelima, momentum bola bertambah seiring bertambahnya kecepatan. Jadi jawaban yang benar adalah oke. Jadi ini adalah materi terkait hukum kekekalan energi mekanik atau disingkat dengan HKEM. Oke, jadi ini karena bolanya jatuh dari atas, jadi anggap aja bolanya dari atas jatuh ke bawah, kemudian sampai ke tanah, gitu ya Dek, ini tanahnya. Oke, di posisi paling atas kita anggap aja sebagai posisi A, yang di udara posisi B, yang di tanah itu posisi C. Oke, ini bolanya masih bola yang sama ya Dek, cuman ABC-nya adalah posisinya, yaitu ketika di puncak, ketika di udara, sama ketika sudah sampai di permukaan, ya. Oke, di hukum kekekalan energi mekanik, dia itu mengatakan bahwa energi mekanik benda di semua posisi itu sama. Jadi di posisi A ada energi mekanik, di posisi B ada energi mekanik, di posisi C juga ada energi mekanik, dan nilainya itu sama. Jadi energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, sama dengan energi mekanik di C. Begitu. Kemudian di posisi A atau di posisi puncak ini Dek, ini puncaknya di A ya. Di posisi puncak itu dia memiliki nilai dari energi potensial paling besar. Kenapa paling besar? Karena energi potensial berkaitan sama benda-benda yang memiliki ketinggian. Yang paling tinggi ketika di posisi apa? Di posisi A. Jadi energi potensial paling besar itu berada di posisi A. Begitu.
Kemudian energi kinetiknya gimana, Miss? Energi kinetik di posisi A itu adalah 0. Kenapa 0? Karena di posisi A benda itu belum bergerak, atau artinya dia diam. Begitu. Kemudian untuk di posisi B bagaimana? Untuk di posisi B, apakah dia masih punya ketinggian sama permukaan tanah? Yes, dia masih punya ketinggian. Artinya dia memiliki nilai energi potensial, tapi energi potensialnya sudah berkurang. Kenapa? Karena dia ketinggiannya semakin berkurang. Apakah dia punya energi kinetik? Yes, dia punya energi kinetik karena dia OTW ke bawah. Artinya dia bergerak. Ingat lagi, energi kinetik berkaitan sama benda-benda yang memiliki flow CD atau memiliki kecepatan. Artinya dia bergerak. Jadi di posisi B, dia memiliki energi potensial sama energi kinetik. Jadi kita masukkan ke rumus. Rumus dari energi mekanik apa? Energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Begitu. Kemudian di posisi C. Kalau di posisi C, apakah dia punya ketinggian, Dek? Tidak punya kan? Karena dia sudah sampai di permukaan tanah. Artinya apa? Energi potensialnya bernilai 0. Karena dia sudah di tanah, sudah tidak ada ketinggian. Kemudian nilai apa yang paling besar? Kebalikan dari yang di puncak. Nilai energi kinetiknya yang paling besar. Begitu. Nah, sekarang kita jawab. Nih, bolanya itu jatuh bebas dari atas ya. Berarti yang pernyataan nomor 1, energi mekanik bola tetap konstan selama gerakan. Apakah ini benar? Yes, ini benar. Energi mekanik itu konstan ya dari posisi A sampai C. Kemudian yang kedua, energi potensial bola berkurang seiring bertambahnya kecepatan. Ya, semakin bertambah kecepatan, otomatis dia akan semakin menuju ke bawah, ya kan? Artinya ketinggiannya berkurang, jadi potensialnya juga akan berkurang. Yang ketiga, energi kinetik bola maksimum itu terjadi saat menyentuh tanah. Benar? Benar. Yang keempat, percepatan bola bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Apakah ini benar? Salah. Percepatan itu kan konstan, artinya dia sama dengan percepatan gravitasi, bukan bertambah waktunya. Begitu ya, Dek ya. Jadi percepatannya konstan. Nomor 4, salah. Nomor 5, momentum bola bertambah seiring bertambahnya kecepatan. Oke, kalau kalian ingat rumus momentum, nomor 5 ya, pernyataan nomor 5. Rumus dari momentum itu adalah massa bendanya dikali dengan kecepatan. Apabila kecepatannya itu bertambah, Dek, apabila kecepatannya itu bertambah, otomatis momentumnya juga ikut bertambah. Jadi momentumnya juga ikut bertambah. Begitu. Jadi jawaban nomor 5 atau pernyataan nomor 5 itu benar. Begitu. Jadi mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Ada seorang siswa mendorong meja dengan gaya F sebesar 100 Newton di lantai yang kasar. Di lantai yang kasar, artinya ada gaya gesek di sini. Meja ternyata bergerak dengan percepatan tertentu. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, gaya gesek yang bekerja pada meja bernilai lebih kecil dari 100 Newton. Yang kedua, resultan gaya pada meja sama dengan massa meja dikalikan percepatan. Yang ketiga, jika gaya geseknya sama dengan 100 Newton, maka meja tidak akan bergerak. Yang keempat, jika gaya dorong diperbesar, percepatan meja akan bertambah. Yang kelima, berat meja mempengaruhi gaya gesek benda. Oke. Sekarang perhatikan, di soal ini dia mengatakan bahwa ada sebuah meja yang didorong ya, dengan gaya sebesar 100 Newton. Oke, didorong dengan gaya 100 Newton. Kemudian mejanya ini berada di lantai yang kasar. Kalau di lantai yang kasar otomatis ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah berlawanan dengan arah gaya dorongnya. Nih, gaya geseknya misalkan dengan huruf F kecil. Kemudian kita baca pernyataannya. Gaya gesek yang bekerja pada meja bernilai lebih kecil dari 100 Newton. Oke, di sini dikatakan bahwa mejanya itu bergerak. Mejanya itu bergerak. Bergeraknya kemana? Ke kanan. Oke, gaya gesek yang bekerja pada meja bernilai lebih kecil dari 100 Newton. Ini benar, Dek. Kenapa? Kalau gaya geseknya juga sama 100 Newton, gaya geseknya ke kiri, gaya dorongnya ke kanan. Kalau besarnya sama-sama 100 Newton, otomatis ini meja tidak akan bergerak, Dek. Karena dia akan saling tarik-menarik dengan arah yang berlawanan dan besarnya sama pula. Jadi dia tidak akan bergerak. Jadi karena di soal meja itu bergerak, pasti nilai gaya geseknya lebih kecil daripada gaya dorongnya. Oke. Yang kedua, resultan gaya pada meja sama dengan massa meja dikalikan dengan percepatan. Oke, pernyataan nomor 2 juga benar. Ini berkaitan dengan hukum 2 Newton. Oke, pernyataan nomor 2. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Apa bunyinya? Jumlah gaya atau resultan gaya itu adalah hasil kali antara massa dikalikan dengan percepatan. Atau di hukum 2 Newton, itu dikatakan bahwa benda itu bergerak. Begitu. Jadi pernyataan nomor 2 itu benar. Kemudian pernyataan nomor 3, jika gaya geseknya 100 Newton, maka meja tidak akan bergerak. Yes, ini benar. Ini yang Miss jelaskan tadi.
Yang keempat, jika gaya dorongnya diperbesar, maka percepatan meja akan bertambah. Jelas, kalau misalnya gayanya ditambahkan, maka percepatannya juga ikut bertambah. Sesuai dengan hukum 2 Newton, antara gaya sama percepatan itu berbanding lurus. Jadi ketika gayanya diperbesar, accelerationnya atau percepatannya juga akan ikut membesar. Yang kelima, berat meja mempengaruhi besar gaya gesek. Yes, ini juga benar. Kenapa? Karena rumus gaya gesek itu apa, Dek? Gaya gesek, F gesek ya. Rumusnya adalah mu, koefisien gesekan dikalikan dengan gaya normal. Gaya normal ini apa? Gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Jadi di mana Miss posisi gaya normal kalau digambarkan? Gaya normalnya ke atas. Kenapa? Karena bidangnya di sumbu X. Jadi gaya normalnya di sumbu Y. Ini gaya normal. Dan gaya normal itu berkaitan sama berat benda. Wedge. Wedge itu ke arah bawah. Jadi antara gaya normal sama berat itu ada korelasinya. Atau misalnya kalau dirumuskan juga ada korelasinya, Dek. Gaya normal itu rumusnya adalah massa dikalikan dengan gravity. Massa kali gravity ini adalah berat. Ya, berat itu rumusnya juga massa kali gravity. Jadi, semakin besar berat benda, ya, semakin besar berat benda, maka gaya normalnya juga akan semakin besar. Gaya normalnya juga akan semakin besar, otomatis gaya geseknya juga ikut semakin besar. Jadi pernyataan nomor 5 juga benar. Jadi di soal nomor 4 ini, semua jawaban benar. Jadi yang benar adalah yang E. Untuk soal nomor 5, ada seorang petugas pemadam kebakaran mengarahkan selang berisi air ke atas dengan sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jika kecepatan keluarnya air adalah 20 meter per second, maka fenomena yang menjelaskan mengapa air bisa mencapai ketinggian tertentu adalah yang A, hukum Newton 2 tentang percepatan akibat gaya resultan, yang B, hukum Pascal tentang tekanan hidrostatis, yang C, gerak parabola akibat komponen kecepatan horizontal dan vertikal, yang D, hukum Archimedes tentang gaya apung, yang E, hukum Bernoulli tentang aliran fluida. Oke, kalau kita visualkan pernyataan soal ini, D, ini ada seorang petugas pemadam kebakaran mengarahkan selang berisi air ke atas dan ngebentuk sudut gini, Dek. Sorry, gambarnya kita perbagus ya. Ini jadi selang itu diarahkan ke atas dengan kecepatan keluarnya air berapa? 20 meter per second. Kemudian membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal atau sumbu X. Di sini sudutnya, Dek, 60 derajat. Kemudian ini fenomena apa? Itu kan yang ditanyakan di soal. Jelas bahwa ini adalah fenomena terkait gerak parabola. Komponen kecepatannya ada di horizontal dan vertikal. Di mana itu? Ini dia komponen kecepatannya. Arah vertikal kita anggap sebagai VY, kemudian ada yang arah horizontal kita anggap sebagai VX, ya. Dan lintasannya juga berbentuk parabola. Jadi jelas yang nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!